Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Stephen Ricky Sabak dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika dalam sisi penyuluhan online. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyertaannya, kita dapat berjumpa kembali dalam penyuluhan online dengan tema menghormati sesama sebagai gambar dan rupa Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah perkembangan zaman saat ini, kita melihat begitu banyak persoalan di dalam kehidupan masyarakat. Masih adanya tindakan kekerasan, perundungan, diskriminasi, ujaran kebencian, bahkan hilangnya rasa saling menghargai satu sama yang lain. Dan di media sosial, yang seharusnya menjadi sarana membangun komunikasi, seringkali justru dipakai untuk menjatuhkan, menghina, dan melukai sesama. Karena itu, di penyuluhan hari ini sangat penting untuk mengingatkan kita bahwa setiap manusia memiliki martabat yang mulia. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam iman Kristen, Alkitab mengajarkan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Di dalam firman Tuhan, kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 berkata, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptanya dia laki-laki, dan perempuan diciptanya mereka." Firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat 7 mengingatkan kita bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh dunia, melainkan oleh Tuhan sendiri. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, setiap manusia memiliki martabat, nilai, dan tujuan yang mulia di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi gambar Allah bukan berarti manusia harus sama dengan Tuhan, tetapi manusia dipanggil untuk mencerminkan karakter Tuhan di dalam hidupnya, menghadirkan kasih, kebaikan, keadilan, pengampunan, dan damai sejahtera kepada sesama. Nah, ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang memiliki nilai yang berharga di hadapan Tuhan, tidak peduli suku, agama, budaya, status sosial, bahkan agama, maupun perbedaan lainnya. Semua manusia harus diperlakukan dengan hormat dan kasih. Menghormati sesama bukan hanya soal sopan santun, saudara-saudara, tetapi juga wujud iman kepada manusia. Karena itu, kita tidak boleh merendahkan diri sendiri maupun merendahkan orang lain. Ketika kita menghina, membuli, atau membenci sesama, kita sedang melukai ciptaan Tuhan. Sebaliknya, ketika kita mengasihi dan menghormati orang lain, kita sedang menunjukkan karakter Allah di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang, banyak orang mudah menghakimi melalui media sosial, menghakimi penampilan, suku, agama, atau status sosial. Tetapi Tuhan memandang manusia lebih daripada apa yang dilihat manusia. Tuhan melihat hati kita dan mengasihi setiap orang tanpa membeda-bedakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan ini, penyuluhan online ini, juga mengajarkan bahwa hidup kita memiliki tujuan. Tuhan menciptakan kita bukan secara kebetulan. Kita dipanggil untuk menjadi berkat, untuk menjaga hubungan yang baik dengan sesama, dan memuliakan Tuhan melalui perkataan serta tindakan kita. Mari kita belajar menghargai diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan, menghormati sesama tanpa diskriminasi, menjaga perkataan agar tidak melukai sesama, dan menjadi pembawa kasih serta damai di tengah dunia. Refleksi diri untuk kita renungkan di dalam hidup kita. Apakah saya sudah menghargai diri saya sebagai ciptaan Tuhan? Apakah saya masih suka merendahkan atau menghakimi orang lain? Apakah hidup saya sudah mencerminkan kasih Tuhan? Saudara-saudara, dunia saat ini membutuhkan lebih banyak kasih, lebih banyak kepedulian, lebih banyak penghormatan terhadap martabat manusia. Kiranya penyuluhan hari ini membawa manfaat, menambah wawasan, serta membentuk karakter menjadi pribadi yang menghormati sesama sebagai gambar dan rupa Tuhan.
Sampai jumpa di penyuluhan online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.